Shalom Hope Church, kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh, dan kami pandang wajah-Mu ya Yesus, mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, sebab kami rindukan Kau Yesus, kami rindukan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya ya Yesus, biar kami pandang Kau, memandang wajah-Mu, yes Lord, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Silakan duduk saudara, shalom. Saya juga mau mengucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara-saudara berada. Baik di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Tema khotbah hari ini masih ada hubungannya dengan Paskah. Ya, masih ada hubungannya dengan Paskah, jadi bulan April ini kita akan bicara tentang kemenangan. Ada sebuah nyanyian kemenangan yang dicatat dalam Alkitab. Nyanyian kemenangan. Ternyata nyanyian kemenangan ini sering kita nyanyiin dan ada ayatnya di Alkitab.
Saudara tahu lagu ini? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Refnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Familiar ya lagu ini ya? Dan ternyata lagu ini punya landasan teologis yang sangat kuat. Nah, saya berkata begini, saya mengaku banyak lagu-lagu di zaman modern ini landasan teologisnya nggak kuat gitu. Yang penting enak didengar. Tetapi ini adalah salah satu lagu yang landasan teologisnya kuat. Ayatnya nanti saya akan tunjukkan, tetapi dari lagu ini saya mau kasih beberapa clue bahwa iblis dikalahkan oleh dua hal. Sudah nangkep nggak? Khususnya refnya. Iblis itu dikalahkan oleh dua hal. Nah kan tadi saya udah ngomong, ini kita masih di dalam rangka Paskah. Nah, iblis dikalahkan oleh dua hal. Hal yang pertama, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Tetapi yang kedua, iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Kita akan lebih detail lagi. Wahyu 12 ayat 10-11, nah ini ayat-ayat dasar dari lagu tadi. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi ayat yang ke-10 tadi ada di bait yang pertama lagu tadi, ternyata ada satu tokoh, tokoh lah ya. Ada satu tokoh yang kerjaannya mendakwa orang-orang percaya. Dan tokoh ini kerjaannya mendakwa orang-orang percaya. Dan mendakwanya tuh bukannya ke kita loh. Jadi misalnya saya Nathan, saya memang Nathan. Iblis itu mendakwa saya, bukan ke saya, bukan cuma ke saya. Iblis nggak ngomong, kamu dosa loh, oh kamu salah loh, oh kamu nggak sempurna loh, oh kamu nggak layak loh. Dan dakwaan itu terus terang sering kita alami. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang, tapi sometimes sering juga. Iblis mendakwa, kamu tuh nggak layak, kamu tuh nggak bisa gitu ya. Itu dakwaan yang dilakukan iblis, tokoh tadi yang namanya iblis. Tetapi yang mengagetkan saya, iblis mendakwa kita bukan hanya kepada kita. Iblis ngomong kepada Allah kita. Nah kalau saudara ingat cerita Ayub, memang enggak saya ajak saudara baca kitab Ayub, tetapi saya harap saudara familiar dengan cerita Ayub, bahwa iblis mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Jadi waktu iblis ketemu Tuhan, iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, Ayub itu hidupnya begitu karena dia diberkati Tuhan. Karena dia dilindungi Tuhan. Coba berkatnya, perlindunganmu engkau angkat. Pasti dia mengutuki. Nah jadi saya mendapat sebuah gambaran waktu membaca dua ayat ini dan jadi terngiang-ngiang lagu tadi. Ada sebuah tokoh namanya iblis yang kerjaannya mendakwa kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu dengar kata-kata iblis ini karena apa? Iblis ngomong terus, Tuhan Nathan tuh orangnya gini, dia nggak layak diselamatkan, dia nggak layak diberkati, dia nggak layak dipakai. Dan ternyata Tuhan nggak cuma ngomong tentang saya, dia juga ngomong tentang saudara-saudara. Halo? Jadi kerjaannya iblis mendakwa kita di hadapan Tuhan, ngejelek-jelekin kita di hadapan Tuhan. Ngomong, dia tuh nggak layak, dia tuh nggak bagus untuk diselamatkan. Dia nggak layak untuk diberkati. Itu kerjanya iblis. Dan ayatnya jelas ngomong begini kan. Lagunya udah kita nyanyikan. Nah ayat 11, mereka orang-orang percaya mengalahkan dia, mengalahkan iblis oleh karena darah anak domba.
Dan oleh karena perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saya mau ajak saudara mengerti bagaimana untuk mengalahkan iblis, bagaimana untuk membungkam iblis. Untuk mengalahkan iblis, untuk membungkam iblis diperlukan dua faktor. Faktor yang pertama darah anak domba, yang minggu lalu sudah kita peringati hari Jumat Agung dan kemudian Paskah. Jadi karena darah anak domba dicurahkan, iblis dikalahkan. Yang percaya kata amin. Tapi ternyata ayat ini tidak berhenti cuma di situ. Karena dibutuhkan peran kita juga. Peran kita apa? Kesaksian orang-orang percaya. Jadi ada sebuah kerjasama yang menarik di sini. Nomor satu, tadi sudah saya sampaikan, kenalan dengan seorang tokoh atau sebuah tokoh yang kerjaannya mendakwa di hadapan Allah kita. Si pendakwa ini hobinya mendakwa kita di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya mengalahkannya? Dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ayatnya udah jelaskan tadi ya. Kita masuk ya. Jadi membutuhkan kerjasama dua pihak. Beberapa waktu lalu saya lupa ya di acara Fuel atau di BPN atau di katekisasi saya lupa lah. Saya menyukai analogi SDB ini, Safe Deposit Box. Saudara yang hartanya banyak pasti tahu tentang SDB, Safe Deposit Box. Nah jadi kalau kita punya harta yang banyak, kita nggak simpan di rumah, kita sewa SDB, Safe Deposit Box di bank. Nah saya dan Cilina punya pengalaman ini, jadi kita tahu pertama kali saya diajak ke SDB oleh Cilina, terus saya kagum ya, ternyata semua SDB di semua bank di seluruh dunia, ini sesuatu yang universal, ini sesuatu yang global. Setiap kotak SDB, buat saudara yang belum familiar, SDB itu Safe Deposit Box. Di semua kotak SDB itu ada dua kunci. Kunci yang pertama dipegang oleh bank. Kunci yang kedua dipegang oleh nasabah, oleh kita. Nah, kapan SDB atau kapan kotak itu bisa dibuka? Waktu dua-dua kunci itu masuk di saat yang bersamaan dan diputar bersamaan. Jadi ya saya ngerti karena kami berdua punya pengalaman. Orang bank waktu kami masuk kita ngomong, Bu kita mau ke SDB. Ibunya udah tahu karena udah kenal. Terus dia pegang kuncinya, dia masukin. Celek, silakan Pak, silakan Bu. Kita masukin kuncinya, celek, kita putar bareng-bareng. Kelek. Waktu kita putar bareng-bareng, klak, kebuka. Toing! Gitu. Emang suaranya gitu ya? Enggak, ini sound effect aja. Jadi kebuka, klak gitu kebuka, baru kita bisa melihat harta yang berharga di dalam kotak itu. Jadi waktu saya berhadapan dengan SDB, tiba-tiba kepala saya berpikir, oh, seperti Tuhan ngasih pewahyuan. Untuk menerima hal yang berharga dari Tuhan, bicara keselamatan, bicara berkat, bicara macam-macam, itu membutuhkan kerjasama dua pihak. Pihak Tuhan pegang satu kunci dan kita sebagai manusia pegang kunci yang kedua. Dan itu harus bekerja sama. Jadi kalau tadi saya ngomong Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tetapi kita sebagai manusia kita tidak menerima, kita tidak meresponi pengorbanan Yesus, ya kita nggak akan selamat. Sorry to say, ini fakta. Karena Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya diselamatkan. Jadi kalau kita tidak memberi respon percaya, tidak selamat. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, itu kan baru pihak Tuhan. Pihak kita sebagai manusia gimana? Kita meresponi nggak? Makanya saya suka banget analogi SDB atau Safe Deposit Box ini, karena dua kunci ini harus bekerja bersama. Nah sama dengan kalau tadi bicara keselamatan, sama dengan bicara berkat. Kalau saudara mau hidupnya diberkati berlimpah-limpah, kalau ngomong berkat kan selalu punya asosiasi tentang materi. Oke lah, walaupun berkat nggak cuma materi doang. Oke lah,
Kalau saudara pengen uang yang banyak, pekerjaan diberkati Tuhan, pekerjaannya lancar, pekerjaannya kang taunya banyak, macam-macam gitu. Kita berdoa sama Tuhan, betul? Minta Tuhan berkati kita. Minta Tuhan lapangkan jalanan kita. Tapi kalau kita nggak pernah usaha, bisa nggak diberkati? Nggak bisa. Kalau hari-hari ini anak-anak baru mau masuk musim ujian nih, walaupun secara online. Terus misalnya saudara masih sekolah misalnya, saudara berdoa, berpuasa, Tuhan tolong aku mau ujian, Tuhan tolong aku mau ujian. Tapi saudara-saudara tidak pernah belajar, bisa lulus nggak? Nggak mungkin dong. Kalau saudara pengen hidup sehat, Tuhan tolong aku mau sehat, Tuhan tolong aku mau sehat. Tapi saudara nggak pernah jaga makan, segala makanan dimakan, gorengan dimakan, jeroan dimakan, yang minyak-minyak dimakan, semuanya, sikat semuanya. Terus sambil makan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya mau katakan saudara-saudara menghina Tuhan loh kalau begitu. Karena kita bertanggung jawab akan kesehatan kita juga. Perlu olahraga juga, jaga makan juga, istirahat yang cukup, jangan begadang. Nah, jadi saya suka teologi ini. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, baik itu keselamatan, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, kesehatan, dan segalanya, harus ada kerjasama dua pihak. Nomor satu, kita mengandalkan Tuhan, dan nomor dua, kita berusaha. Nah, ternyata untuk mengalahkan iblis, ayat ini jelas banget. Jadi yang pertama untuk mengalahkan iblis, tadi ayat yang kita sudah baca, bicara tentang darah anak domba tercurah. Dan itu sudah kita peringati, bukan cuma setiap tahun sekali di ibadah Jumat Agung, bahkan sebulan sekali kita adakan perjamuan kudus untuk memperingati tertumpahnya darah anak domba. Setuju ya? Tapi saya mau katakan, kalau tiap kali kita memperingati penumpahan darah anak domba, tapi hidup kita tidak berubah, hidup kita tidak bertobat, sama juga kita nggak bakal selamat kok. Jadi dibutuhkan yang namanya adanya usaha kita. Nah kalau tadi ayatnya kita sudah baca untuk mengalahkan si pendakwa, untuk membungkam si pendakwa. Anak domba, darah anak domba nomor satu, itu sudah dilakukan Tuhan. Nomor dua, kesaksian kita. Nah kesaksian kita bicara tentang perkataan dan perbuatan. Saudara mau mengalahkan si pendakwa itu? Mau? Saudara mau membungkam si pendakwa itu? Supaya dia udah nggak bisa mendakwa kita lagi gitu loh. Nah gimana caranya membungkam dia, gimana caranya mengalahkan dia? Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kalau kita do nothing, gimana kita ngalahin dia? Jadi Tuhan sudah mati buat kita. Dan Tuhan itu sangat baik, amat baik, sungguh baik. Tuhan mau kita diberkati, yang setuju kata Yes. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita layak diberkati, iblis tuh protes terus sama Tuhan. Tuhan, dia nggak pantas diberkati, dia orangnya malas. Bisa nggak iblis ngomong gitu sama Tuhan? Bisa dong. Kan kita udah baca ayatnya. Iblis bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan dia nggak pantas diselamatkan. Hidupnya masih kacau. Dia masih punya dosa. Dia masih punya sifat-sifat yang tidak baik. Dia masih punya kebiasaan-kebiasaan dosa. Iblis tahu nggak? Tahu dong. Iblis kan ngeliat. Kita bilang, Tuhan aku mau diselamatkan. Tapi Tuhan mau banget. God is more than willing to save us. Tuhan lebih daripada mau. Lebih daripada mau. Dia sudah mati di kayu salib. Itu membuktikan more than willing untuk menyelamatkan kita. Tetapi pertanyaannya, kita mau diselamatkan enggak? Nah kalau kita tidak berubah, kita masih punya dosa, kita masih punya kebiasaan yang buruk, kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik, bahkan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tuhan pengen banget memberkati kita. Tuhan pengen banget nyelamatin kita. Dan kita sudah baca begitu banyak ayatnya. Tuhan tidak melihat rupa, betul ya?
Tetapi ternyata yang kita urus, atau mungkin kata-katanya saya rubah dikit. Kita tidak hanya berurusan dengan Tuhan. Kita juga mesti mengalahkan si pendakwa itu. Kita mesti membungkam si pendakwa itu. Nah, kalau kita tidak menunjukkan keinginan untuk diselamatkan, doa aja semau-maunya, baca Alkitab semau-maunya, ibadah semau-maunya, pelayanan semau-maunya, Tuhan pengen banget nyelamatin kita. Tuhan mati buat kita. Tuhan bangkit buat kita. Tapi ada satu tokoh yang harus kita kalahkan. Jangan sampai tokoh itu protes terus sama Tuhan. Tuhan, dia nggak pantas loh engkau selamatkan. Baca Alkitab aja kagak. Doa aja kagak. Ngomongnya jorok melulu. Pelayanan aja kayak kapal selam, kadang keluar, kadang turun, kadang keluar. Dikasih jadwal, nggak kasih berita, toto tak datang. Hari kemarin, minggu lalu sudah ngomong ya, muntaber, mundur tanpa berita. Tuhan menyelamatkan kita tanpa basa-basi. Tanpa kita melakukan apapun, Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Yang mengerti kata Yesus? Tetapi ada satu pihak yang perlu kita kalahkan. Namanya iblis. Dia kerjaannya mendakwa kita di hadapan Tuhan. Oke lah, saya ngomong sesuatu yang lebih down to earth. Ngomong keselamatan, sekarang ngomong berkat. Tuhan, berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Tuhan pengen banget memberkati kita. Pengen banget Tuhan memberkati kita. Tapi waktu iblis ngelihat hidup kita, Tuhan ngapain berkatin dia? Dia orangnya pelit banget. Kan kita sudah sama-sama belajar. Tuhan suka orang-orang yang generous. Jadi waktu iblis mendakwa kita di hadapan Tuhan, iblis ngomong sama Tuhan, ngapain berkatin dia? Dia orangnya pelit. Kira-kira berkat itu jadi lancar gak? Nah, kalau kita ingat cerita Ayub, gara-gara iblis mendakwa Ayub di hadapan Tuhan, terus Tuhan ngomong sama iblis, oke deh, kamu boleh ngerjain Ayub. Baca tuh ayat itu. Kata-katanya kurang lebih gitu. Tuhan memberi izin kepada iblis untuk ngerjain Ayub. Jangan sampai gara-gara iblis mendakwa kita terus sampai akhirnya Tuhan berkata, oke deh, kalau menurut kamu gitu, kita buktiin. Wah, ceritanya gitu ya, Tuhan sama iblis ngobrol. Kita buktiin, bener lu atau gua. Kerjain deh. Nah kan yang menderita siapa kalau kita dikerjain iblis? Yang menderita siapa? Makanya penting banget kita bisa membungkam si iblis ini. Bagaimana cara membungkam iblis? Bagaimana cara mengalahkan iblis ini? Dengan darah anak domba dan dengan kesaksian kita. Jadi ini benar-benar go to the next level. Ngomong kanan kirinya, go to the next level. Jadi ingat, yang bisa mengalahkan iblis, yang bisa membungkam iblis dari mendakwa kita di hadapan Tuhan, nomor 1 darah anak domba yang sudah tercurah. Nomor 2, kesaksian kita. Nah, kesaksian itu bicara 2 hal, perkataan dan perbuatan. Makanya kita perlu menjadi orang-orang yang rajin bersaksi. Karena waktu kita bersaksi, kita berkata-kata, itu iblis dipermalukan. Yang mengerti kata Yesus? Nah, tapi kita tahu yang di Hope Church ini kita tahu, karena Pastor Lina sering ngomong gitu ya, action speak louder than words. Jadi kalau cuman kata-kata doang nggak cukup, dan ayatnya juga banyak. Hari ini kita akan lihat Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik. Jadi kesaksian kita bukan hanya berbentuk kata-kata atau untayan kata-kata yang indah, atau mungkin ditulis, atau mungkin dibikin puisi yang indah. Oh itu bagus, itu nggak salah. Tetapi yang dibutuhkan selain kata-kata, bicara juga tentang perbuatan. Nah, apa yang bisa membungkam iblis? Darah anak domba, yes. Nomor 2, ternyata kesaksian hidup kita. Bagaimana kita bisa punya kesaksian hidup yang membungkam si iblis ini loh. Jadi iblis nggak bisa lagi berdebat sama Tuhan, oh Tuhan, Nathan kayaknya nggak perlu diselamatkan, hidupnya kayak gini-gini. Karena iblis juga ngelihat tingkah laku kita, iblis ngelihat sikap kita, iblis ngelihat perbuatan kita, betul nggak? Waktu iblis melihat, iblis sampai speechless. Aduh, gue mau dakwah apa lagi ya? Gue mau dakwah apa lagi? Jadi saya harap sudah nangkep. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Bagaimana kita membungkam si pendakwa itu? Nomor 1, benar dengan darah anak domba. Nomor 2, dengan hidup kita nih loh. Jadi kalau kita bilang tenang aja gue udah selamat. Tahu dari mana lu selamat? Yesus sudah mati, udah bangkit buat gue. Tapi pertanyaannya, hidup kita sudah membungkam si iblis belum? Ini sebuah pertanyaan besar. Kan ayatnya udah kita baca. Lagunya kita udah nyanyiin juga. Dan kita sudah baca nih. Biarlah semua orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah kalau kita berdoa, tadi saya sudah ngomong, kalau kita berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Terus Tuhan more than willing to bless us. Lebih dari pengen untuk memberkati kita. Tetapi waktu Tuhan sudah memberkati kita, iblis kan lihat juga. Terus iblis bilang, ya Tuhan, dia gak pantas lu berkatin. Dia gak pantas diberkatin. Orangnya pelit banget. Orangnya suka nyolong. Nah, hari Jumat kemarin kita bahas tuh, yang suka nyolong, suka nyolong. Ya enggak? Nah gimana gitu ya? Gimana waktu ada sebuah percakapan antara iblis dengan Tuhan, isinya tentang kita. Kan seneng ya kalau nama kita disebut dalam doa ibu kita, itu kan ada lagu ya. Kalau nama kita disebut dalam doa ibu kita, seneng kan? Seneng. Tapi kalau nama kita disebut dalam percakapan antara Tuhan dengan iblis, waduh, saya sudah harus berdoa berpuasa 40 hari 40 malam. Waduh, ngeri nama kita disebut sama iblis. Kenapa? Karena biasanya kalau iblis nyebut nama kita di hadapan Tuhan, itu iblis lagi minta izin. Tuhan, boleh nggak gua kerjain dia? Wah. Saya harap saudara-saudara paradigmanya terbuka nih. Marilah kita punya sebuah level kehidupan. Saya ulang sekali lagi ya, ini saya nggak berasa udah paling benar, tapi saya ngajak kita semua bertumbuh bersama. Yang mau katakan yes. Marilah kita punya sebuah level kehidupan di mana sampai iblis sudah tidak bisa mendakwa kita lagi. Udah nggak bisa, mau didakwa apa lagi? Hidupnya udah kayak begitu. Waduh. Itu kalau kita sudah sampai level begitu, Tuhan mau memberkati kita kayak gimana juga, itu ibaratnya udah kayak jalan tol. Jadi kalau kita sering dengar pendeta-pendeta berdoa, terima, terima. Wah itu benar jadi kenyataan dalam hidup kita. Udah tidak ada hambatan. Terima, yes. Waduh, kita berenang dalam berkat. Ya, tiba-tiba saya dapat kata-kata itu, berenang dalam berkat. Siapa yang mau berenang dalam berkat? Tapi kalau Tuhan memberkati, iblis protes. Wah gimana gitu ya. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini ayat yang very good news waktu saya ketemu ayat ini. Kenapa?
kita yang menjadi milik kepunyaan Allah itu sebetulnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pertanyaannya kita mau atau tidak melakukan perbuatan baik. Sebenarnya kemampuannya Tuhan udah kasih. Tuhan sudah kasih capability buat kita untuk berbuat baik. But the question adalah kita mau nggak berbuat baik? Berbuat baik di sini bukan cuma social action ya, bagi-bagi. Enggak, berbuat baik di sini dalam bahasa Alkitab berbuat baik adalah melakukan seluruh hukum Tuhan. Jadi Tuhan maunya apa kita lakukan. Itulah perbuatan baik di hadapan Tuhan. Social action iya juga termasuk. Jangan jadi orang pelit. Jadilah orang-orang yang generous. Kan udah berkali-kali saya ngomong, waktu kita jadi generous gak bakal jadi miskin. Gak bakal jadi miskin. Contohnya ada di depan saudara ini. Saya belajar jadi generous. Ebi dan Phoebe, Cilina juga ngomong, pokoknya kalau ada orang minta-minta, pasti Konatan kasih. Ebi dan Phoebe ngomong, Dad, itu kalau ada orang minta-minta, dia pasti kasih. Ya saya punya pikiran, cuman ngasih berapa ribu, bahkan sampai 20 ribu, 50 ribu. Nggak jadi miskin saya. Dan orang yang menerima itu priceless loh. Orang yang nerima kita kasih, makasih ya Pak, makasih. Priceless. Jadi kayak iklan. Nah, bayangin kalau kita stingy, kita pelit. Itu kan bukan sesuatu yang Tuhan mau, bukan sesuatu yang Tuhan suka. Ini ayat yang udah sering saya sharing buat saudara dan ayat ini sungguh-sungguh jadi pegangan hidup saya. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia murid-murid pertama kali disebut. Jadi orang-orang Antioquia waktu melihat murid-murid Yesus, merekalah orang-orang Antioquia lah yang ngomong, kamu pasti Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Loh kok bisa? Iya, soalnya kamu melakukan yang Kristus ajarkan. Keren ya. Jadi bukan dikit-dikit ngomong sama orang, shalom, aku Kristen loh. Shalom, aku Kristen loh. Dikit-dikit ngomong, puji Tuhan, haleluya. Ya kalau saudara memang suka ngomong gitu, it's okay lah, gak salah lah. Bahkan ada yang pakai kalung salib kurang gede, anting salib kurang gede. Sekarang pakai t-shirt yang gambarnya salib dari ujung ke ujung. Salah nggak? Terserah lah, saya juga punya t-shirt salib gede gitu ya. Tetapi yang membuat saya kagum adalah di Antioquia murid-murid disebut Kristen. Mereka tidak memproklamirkan diri mereka Kristen. Tetapi justru orang-orang Antioquia yang ngomong, kamu Kristen ya. Loh kok bisa? Iya, karena kamu melakukan apa yang Kristus ajarkan. Kan ini sebuah hal yang sangat powerful. Kalau teman-teman kita, orang-orang lain, tetangga-tetangga kita, ketemu kita, terus ngomong, kamu pasti Kristen ya. Padahal kita lagi nggak ngomong apa-apa, kita biasa aja, kita santai aja, santuy aja. Terus orang-orang yang ngomong, kamu Kristen ya. Itu kan keren banget. Terus kita nanya, kenapa memang? Kamu beda sih. Waduh, powerful kan? Dibanding dengan shalom, saya Kristen, tapi nyolong, shalom, saya Kristen, tapi narkobaan. Aduh, apaan loh. Bikin malu. Beberapa bulan lalu ada tokoh di negara kita, Kristen, yang ketangkep tangan, KPK. Itu grup WA di HP saya, tuing, ramai banget. Tapi bukan yang grup WA Hope, enggak. Waduh, ramai. Kristen nih kayak begini. Aduh, bikin malu Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan mati di kayu salib juga, sorry saya ngomong, sia-sia dong. Tuhan mau memberkati juga, ya kok orangnya kayak gitu.
Ayo, mari kita punya, sekali lagi saya katakan, mari kita sama-sama bertumbuh bersama. Saya juga belum sempurna, tapi nyampein firman Tuhan ini, Tuhan dorong saya banget, ayo kamu harus ngomong. Supaya Hope Church punya sebuah standar kehidupan yang bisa membungkam iblis. Jadi waktu Tuhan mau menyelamatkan kita, bukan mau, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Iblis sudah gak bisa komplain. Iblis sudah, ya memang dia pantas diselamatkan. Waktu Tuhan mau memberkati kita, iblis sudah gak bisa komplain. Dia pantas diberkati. Dia orangnya setia ke gereja, setia memberi, mengembalikan persepuluhan. Dia setia mensupport pelayanan. Dia generous, dia murah hati, dia bantu banyak orang. Dia rajin bekerja. Jadi apalagi yang membuat dia tidak diberkati? Dia enggak. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya kan? Jadi bukan orang yang Tuhan, Tuhan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Di saat kita beribadah yang serius. Di saat bekerja yang sungguh-sungguh. Bahkan kita harus menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat buat orang lain. Nah kalau bicara harus bisa jadi berkat buat orang lain, itu bukan kehidupan yang pas-pasan loh. Kan Tuhan suruh kita jadi berkat buat orang lain. Berarti Tuhan tidak mau kita hidup dalam keadaan yang pas-pasan. Nah kalau keadaan yang pas-pasan gimana bisa jadi berkat? Jadi Tuhan tuh pengen kita bukan cuma survivor. Tuhan mau kita punya abundant life. Nah waktu kita punya hidup yang berkelimpahan, Tuhan mau kita jadi selalu berkat buat orang lain. Nah makanya kalau Tuhan sudah kasih kita hidup yang berkelimpahan, bahkan belum berkelimpahan pun, kita sudah mesti tunjukin kepada Tuhan, aku pantas diberkati Tuhan. Kenapa? Karena aku jadi saluran berkat buat banyak orang. Nah kalau kita pelit, medit, kikir, aduh apalagi lah kata-katanya. Udah pelit, medit, kikir, tukang nyolong lagi, aduh. Saya waktu hari Jumat denger kayak gitu, ada ya manusia kayak gitu ya, aduh. Ada ya orang kayak gitu ya. Ada kok, oh iya bener juga ada ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan 6 ayat 25 dikatakan, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Dengan setia di hadapan Tuhan. Sudah nangkep maksud khotbah hari ini? Marilah kita membungkam si iblis, mari kita mengalahkan si iblis. Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Tetapi waktu kita baca kitab Wahyu, kita nyanyiin lagunya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Iya kan? Lagunya sampai apa loh? Oleh darah anak domba, yes. Nah nomor 2, oleh kesaksian kita, oleh perbuatan kita, oleh perkataan kita, oleh hidup kita, udah belum? Nah kalau kita sudah punya paket jumbo itu, bundling itu, darah anak domba yes, terus hidup kita yes, firman Tuhan ya dan amin kan saudara? Sudah percaya firman Tuhan ya dan amin? Iblis dikalahkan. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita. Mau sampai level seperti itu? Ayat-ayat terakhir. Jadi bukan ayat terakhir ya, ayat-ayat terakhir. Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau ngomong iman doang, ngomong percaya doang, tapi tidak ada perbuatannya, tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya,
Mati sama aja bohong. Percaya nggak Tuhan Yesus menyelamatkan? Amin. Aku beriman Tuhan Yesus menyelamatkan. Tapi nggak ngapa-ngapain, do nothing. Ih, gimana mau selamat? Percaya nggak Tuhan memberkati? Amin, aku percaya. Tapi bangun tidur, aku tidur lagi. Habis bangun tidur lagi. Habis bangun tidur lagi. Gimana mau diberkati coba? Percaya nggak bakal bisa lulus SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Percaya nggak Tuhan tolong? Percaya, amin, amin. Tapi nggak pernah belajar. Main terus, main game, main apa, main terus. Terus nanti, besok ujian loh, tenang aja, mujizat masih ada. Oh, ngaco loh. Coba. Percaya kita bisa punya hidup yang sehat. Oh, percaya. Tapi nggak mau jaga makan, semua makanan dimakan. Minyak-minyak dimakan, semuanya dimakan lah pokoknya. Jeruan-jeruan dimakan. Terus nanti kalau diingetin, kolesterol, darah Yesus. Apaan sih? Orang Kristen ini ngaconya udah luar biasa. Kan udah doa, kan udah kita doain. Ya, bingung ya kadang-kadang ya. Yang bingung boleh geleng-geleng. Tuh kan, banyak yang bingung. Itulah yang dilakukan orang Kristen. Jadi kalau kita percaya harus ada perbuatan, harus ada action. Sama, yang lagi mau cari jodoh juga. Masa cari jodoh diem aja di rumah aja. Nggak pernah mandi, nggak pernah dandan. Orang kalau dekat juga takut. Terus udah gitu, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Sediakan yang terbaik. Terbaik apanya coba gitu. Ya enggak. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Ayolah, marilah. Masih kitab Yakobus 2. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Keren kan? Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Tetapi dia dibenarkan bukan karena kepercayaannya saja. Ia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan. Dan ini harus dikasih tahu memang. Harus dikasih tahu. Sama seperti Abigail dan Phoebe waktu kami mendidik dari kecil. Ayo kasih tahu. What to say. Mereka awalnya bingung what to say gitu. Ngikutin what to say. Enggak maksudnya what to say. What do you need to say? Bingung. Terus kasih tahu. Kalau ada yang ngasih sesuatu, kalau ada yang do something good for you, say thank you. Dari kecil, oh iya, thank you. Terus naik kelas, nggak cuma ngomong thank you, dikasih tahu. Kalau Dedi yang melakukan, thank you Dedi. Kalau Mami yang melakukan, thank you Mami. Kalau Grandpa yang kasih, thank you Grandpa. Kalau Grandma yang ngasih, thank you Grandma. Senang nggak? Orang gitu senang nggak? Senang loh. Jadi anak-anak dari kecil, Grandpa, Grandma, terus thank you Oma. Jadi kalau dikasih seneng gitu ya. Waduh, anak kamu nih bagus nih, budi pekertinya bagus. Nah karena suka ngomong thank you, jadi yang ngasih itu pengen ngasih lagi. Ya enggak? Say thank you gitu, ada appreciation yang Tuhan sudah lakukan buat kita memang nggak bisa balas, serius. Mana mungkin sih kita balas? Terus terang aja saya ngomong jujur. Mana mungkin kita bisa balas kebaikan Tuhan? Mana mungkin kita bisa balas pengorbanan Tuhan? Tapi setidak-tidaknya kita juga harus do something dong. Masa kita diem aja sih? Gara-gara nggak bisa balas, masa kita jadi diem aja? Kan nggak begitu juga. Minimal kita ngomong terima kasih Tuhan dengan pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan. Dan itu ngomong yang sincere, yang tulus, bukan cuma lip service. Terima kasih Tuhan.
Terus kita juga berusaha membalas lewat kesetiaan kita, lewat pelayanan kita, lewat hidup kita. Semua yang kulakukan dalam hidup ini buat Tuhan. Gitu kan. Jadi saudara kerja buat Tuhan. Saudara melakukan apapun buat Tuhan. Itu salah satu cara kita membalas kasih Tuhan. Membalas keselamatan yang dari Tuhan. Membalas berkat yang dari Tuhan. Lewat perbuatan kita. Lewat persembahan kita. Kita membalas betapa baiknya Tuhan. Kita membalas. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Kita bisa tunjukkan apresiasi kita kepada Tuhan lewat perbuatan kita. Jadi, ayolah kita belajar untuk jadi orang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai kita punya sebuah level kehidupan yang iblis nggak bisa mendakwa kita lagi. Setuju? Mau? Amin buat firman Tuhan. Yuk berdiri sama-sama yuk. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah taat menyampaikan buat seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Dan aku berdoa supaya Engkau sendiri akan terus memampukan kami. Seperti yang sudah kami baca. Engkau memampukan setiap orang-orang milik kepunyaan-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kami sudah belajar perbuatan baik, bicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Sehingga iblis tidak punya alasan lagi untuk mendakwa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk darah yang sudah Engkau curahkan. Kami bersyukur untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang boleh membuat kami juga menang. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh membawa kami naik kelas menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu tidak terkecuali. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Supaya kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk setiap anak-anak yang sudah melayani, Engkau juga berkati. Apapun pelayanan yang sudah kami berikan buat Tuhan, enggak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, Engkau juga berkati. Untuk anak-anak-Mu yang setia memberikan atau mengembalikan persepuluhan, Engkau berkati. Untuk anak-anak-Mu yang sudah setia mengikuti ibadah, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi Engkau berkati setiap kami, setiap keluarga diberkati. Dan kami percaya ada kemenangan yang Engkau jamin buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini berpisah satu lainnya, biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.